Pemirsa, Electronic Traffic Law Enforcement atau sistem tilang elektronik akan kembali diberlakukan pada 23 Juli 2020 atau besok. Pemirsa, sebelumnya sistem tilang ini sempat dihapus sementara pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB beberapa waktu lalu. Pada pemberlakuan kembali sistem tilang elektronik ini, Polda Metro Jaya juga akan melakukan penambahan 12 kamera baru di sejumlah titik di Jakarta. Hal ini menambah jumlah kamera yang sebelumnya 45 kamera tilang menjadi 57 kamera tilang. Polda Metro Jaya juga mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk memahami dan mengingat kembali pelanggaran yang jadi prioritas pada sistem tilang elektronik. Polda Metro Jaya akan kembali memberlakukan sistem tilang elektronik atau e-tilang pada 23 Juli mendatang. Sistem ini sempat dihapus sementara pada masa pembatasan sosial berskala besar lalu. Untuk mengetahui persiapan jelang pemberlakuan kembali sistem tilang elektronik, kita sudah bergabung dengan rekan Felmi Laubela dan juru kamera Maximilanus dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Ya, Felmi, dari pantauan Anda, ini bagaimana jelang pemberlakuan kembali sistem tilang elektronik ini? Dan kapan rencananya akan diaktifkan kembali? Ya, sebagai bagian dari pengawasan terhadap kedisiplinan berlalu lintas para pengendara atau pengguna lalu lintas dan juga penindakan terhadap pelanggaran daripada pengguna lalu lintas, ini memang Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya kembali memberlakukan sistem e-tilang atau dengan kamera elektronik pengawas di sejumlah titik dan dengan memasang sebanyak 45 kamera pengawas di sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta setelah sebelumnya sempat tidak diberlakukan oleh karena adanya pembatasan sosial berskala besar selama masa pandemi COVID-19. Dan terkait dengan kapan akan diberlakukannya, ini memang untuk uji coba sendiri sudah dilakukan sejak hari Jumat tanggal 20 Juli 2020 dengan penambahan sebanyak 45 kamera di sejumlah titik atau 45 kamera baru tersebut. Nantinya untuk operasional secara resmi atau dioperasikannya secara resmi akan dimulai pada besok tanggal 23 Juli 2020. Sebagaimana dikatakan di awal tadi Rolando dan juga pemirsa bahwa sebanyak 45 kamera yang dipasang ini atau yang disebut dengan istilah Electronic Traffic Law Enforcement ini merupakan sebagai bagian terhadap kedisiplinan berlalu lintas para pengendara kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 di sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta ataupun tepatnya di titik-titik padat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan memang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, pihak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini juga menjelaskan terkait dengan pemasangan sebanyak 45 kamera pengawas atau e-tilang ini merupakan digunakan untuk mengawasi para pengendara dan mencatat segala jenis pelanggaran yang dilakukan. Memang untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan termasuk dengan memasang sebanyak 45 kamera pengawas selain untuk mengawasi kedisiplinan berkendara, kemudian juga menindaklanjuti dan juga menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Tentunya memang ada pengecualian untuk terkait dengan pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap ini belum diberlakukan mengingat masih dilakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar transisi. Namun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya selama berkendara, baik itu pengendara untuk roda 4 dan juga roda 2 ini akan tetap ditindaklanjuti dan diberlakukan kembali dengan kamera pengawas atau sebanyak 45 kamera pengawas baru yang telah dipasang di sejumlah titik, salah satunya di tempat atau lokasi saya berada saat ini, tepat di depan Plaza Senayan. Kemudian ada 2 kamera yang dipasang di sini dengan 2 arah, tepat di belakang saya maupun di seberang dari Plaza Senayan juga dipasang. Ini merupakan 2 kamera baru yang nantinya juga akan dioperasionalkan secara resmi mulai tanggal 23 Juli 2020 besok. Rolando. Ya, Felmi, jadi sebetulnya ada penambahan beberapa kamera tilang baru di DKI Jakarta. Dan ini sebetulnya di mana saja titik-titik tilang elektronik ini? Dan sebetulnya apa sih sebetulnya yang harus kita perhatikan sebagai pengguna jalan ini agar tidak kena tilang elektronik nantinya?
Ya, untuk titik-titik atau sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta yang menjadi lokasi dipasangnya 45 kamera baru pengawas atau tilang elektronik ini, ada sejumlah titik yang baru dipasang, diantaranya tentunya termasuk dengan jalur Kota Tua, Gajah Mada, kemudian MH Tamrin, dan juga Sudirman, serta kawasan lainnya seperti di titik daerah atau kawasan Blok M, hingga dengan kawasan Senayan. Ini merupakan titik-titik dari penempatan kamera sebanyak 18 kamera, baik itu yang meliputi daerah seperti Simpang Kota Tua, kemudian juga daerah Harmoni atau Simpang Harmoni, kemudian juga di sekitar kawasan Istana Negara ini juga akan dipasang kamera pengawas yang baru, kemudian di daerah atau kawasan Kebon Sirih dan di Bundaran Hotel Indonesia juga terdapat kamera baru yang dipasang di kawasan tersebut. Kemudian di Simpang Bundaran Senayan dari arah Blok M juga dipasang sebanyak 1 kamera baru. Kemudian juga tentunya di lokasi saya berada saat ini merupakan salah satu bagian atau titik dipasangnya kamera 2 arah, baik dari arah kiri tempat saya berada maupun di arah seberang dari Plaza Senayan. Kemudian untuk jalur Grogol Pancoran ini juga terdapat sebanyak 8 titik yang dipasang kamera baru, di mana meliputi antara lain Simpang Pancoran ini sebanyak 2 kamera, kemudian Simpang Slipi S. Parman menuju ke Gatot Subroto juga dipasang 1 kamera, kemudian Simpang Tomang dipasang 1 kamera, dan Simpang Grogol arah Daan Mogot juga dipasang 1 kamera. Dan kemudian juga kawasan seperti kawasan DPR MPR atau Gedung Parlemen pintu utama ini juga dipasang 1 kamera elektronik untuk penilangan. Dan jalur lainnya seperti jalur dari Halim Perdana Kusuma hingga ke Cempaka Putih ini juga dipasang sebanyak 8 kamera baru, meliputi kawasan seperti Rawamangun, kemudian kawasan Pramuka, dan juga kawasan Cempaka Putih. Dan kawasan lainnya yang juga dipasang kamera baru adalah Rasuna Said, kemudian Gunung Sahari, dan juga Jalan. Ini merupakan titik-titik penempatan dari kamera e-tilang yang baru, meliputi seperti halte-halte, ini juga dipasang seperti halte Setiabudi, 2 arah dipasang sebanyak 2 kamera. Kemudian juga Simpang Cokrominoto, Imam Bonjol, ini juga dipasang 2 kamera. Dan juga Simpang Tugutani dari arah Senen, ini juga dipasang 1 kamera. Dan juga arah atau kawasan dari kantor Kemendikbud, terdapat sebanyak 2 kamera yang dipasang, dan juga depan gedung BNI 46 daerah Gunung Sahari juga dipasang sebanyak 2 kamera. Nah, adapun kriteria-kriteria memang dari pengendara yang masuk dalam penilangan adalah baik itu untuk kendaraan-kendaraan bermotor seperti roda 2 atau roda 4. Nah, pelanggaran yang dilakukan adalah untuk roda 2 sendiri ini lebih dipertegas lagi terkait dengan pelanggaran yang tidak memakai helm. Ini juga akan ditindak tegas. Kemudian menggunakan ponsel atau telepon genggam selama berkendara juga ini masuk dalam kriteria yang akan ditindak tegas. Dan juga melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan seperti melanggar lampu lalu lintas, ini juga akan ditindak tegas. Kemudian juga pelanggaran lainnya seperti melawan arus, ini juga masuk dalam kriteria untuk penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Dan juga tentunya menerobos lampu merah, pengendara yang kedapatan menerobos atau tidak mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas, ini sesuai aturan polisi dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Rolando. Iya, baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Felmi Laubela dan juru kamera Maximilianus Untung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta.